Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ada beberapa juga sebuah legenda dari Amerika Tengah mengatakan terdapat 13 tengkorak kristal yang dapat berbicara dan menyanyi. Kristal tengkorak ini diceritakan dapat menjawab berbagai macam misteri di seluruh dunia. Dan pada saatnya tiba, di mana dunia dalam krisis hebat, maka ke-13 tengkorak kristal ini akan disatukan dan akan memberikan sebuah informasi yang teramat penting bagi umat manusia. Bisa bicara, Kang? Begini, karena kristal skull ini dibuat dari keraiman, yang sekarang itu sudah palsu semua yang ada di museum tuh. Oh gitu. Iya, sudah palsu semua, sudah di-replace dan sudah dipalsukan. Makanya waktu ini lagi diteliti lagi, itu terbukti itu buatan tahun 50-an. Nah itu, jadi kristal-kristal biasa saja itu. Sebentar Kang, Crystal Skull ini rasanya pernah lihat di film Indiana Jones terakhir. Apa seperti itu? Atau? Iya, seperti itu, persis seperti itu. Persis seperti itu. Dan punya kemampuannya seperti itu. Tapi sebetulnya ada 13 kristal juga kan yang harus disatukan. 13? Iya, 13 kristal. Dan itu bisa mengeluarkan semacam informasi holografik di sana. Oh, informasi apa itu? Holografik. Jadi informasinya itu berupa holograf. Jadi bayangan semacam, kalau ini kan monitor masih LCD ya. Nah itu sudah holografik 4 dimensi. Jadi tentang apa Kang itu? Segala macam pertanyaan. Itu bisa menjawab semua pertanyaan, semua masalah bisa dijawab di sana. Nggak harus googling gitu ya? Iya, nah ya kayak mbah Google-nya lah. Tapi kan di sini banyak hoax juga kan. Banyak hoax juga. Nah kalau di sana nggak ada hoax. Oh gitu. Nggak ada hoaxnya. Bukan hoax ya, hoax. Bisa bicara dan bernyanyi kan itu benar. Benar, setelah disatukan. Jadi langsung holograf kan itu kan. Oke. Langsung jadi holografik yang berbicara. Dan bisa bernyanyi itu nyanyian yang memberikan informasi. Oh, kira itu kenapa masih bernyanyi tadi bingung Kang. Kenapa dia nyanyi gitu? Nyanyian informasi seperti informasi inilah. maksudnya. Seperti kalau di kita itu menceritakan sesuatu, misalnya lagu Sinom gitu ya. Misalnya ayah hiji rupa kembang dia gitu Nah, terus itu diterahkan. Dan kemudian nanti dari sana tuh ada siloka-siloka, ada pantun-pantun, ada berbagai macam jawaban yang harus kita terjemahkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti di Gunung Padang juga seperti itu, makanya ada Kulnaka kan. Kulnaka itu yang menerjemahkan holograf yang ada di sana. Dan kadang-kadang sewaktu-waktu holograf itu muncul. Makanya waktu ada salah seorang jupel di sana yang memfoto anaknya, di belakangnya terlihat kan ada Kulnaka gede gitu kan. Nah itu fotonya itu sudah beredar sekarang. Dan secara diam-diam beredar. Yang beredar sekarang itu palsu kan Kang, yang sudah ada. Yang aslinya itu dibawa ke Burung Yang di museum yang di museum itu sekarang sudah dipalsukan. Yang aslinya dibawa yang aslinya itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Lagi-lagi dikuasai, orang kapital itu kan. Iya, dikuasai dan disimpan. Itu yang sama yang dulu menguasai teknologi. Iyalah. Itu kan satu grup itu. Itu satu grup. Itu rekrutmennya gimana kan? Rekrutmennya itu dipilih. Jadi kalau mereka yang tidak memenuhi syarat itu di-rejectnya itu dimasukkan ke kelompok yang ini gitu, misalnya yang satu. Nah kelompok yang pilihan inilah yang nanti menguasai. Jadi ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3, 4 terus itu sampai yang bawah yang paling hanya pemakai saja lah, konsumen aja lah gitu yang paling bawah itu, tapi masih golongan mereka. Nah kalau perlu mereka dikorbankan nggak ada masalah, begitu kan? Mengorbankan sesama. Iya, nggak ada masalah, nggak masalah. Mereka itu seperti itu. Udah kayak catur Kang Lutfi, korbannya. Korbankan saja. Itu yang dikorbankan rela kan? Ya, nggak tahu. Mereka yang dikorbankan itu nggak tahu. Bagaimana zaman dulu orang tua mengajar anaknya agar bisa membuat teknologi. Terus pendidikannya kok bisa putus, tidak berlanjut gitu. Kalau dulu sudah diajarkan gitu. Iya, makanya kita hidupkan lagi kan pendidikannya. Oh gitu. Iya, karena putus itu disengaja. Gitu, diputuskan, bukan putus begitu saja. Jadi informasi itu diputuskan. Diputuskan. Jadi salah kan ya terus ya. Iya, terus diputuskan itu sejak zaman kerajaan-kerajaan. Sejak zaman dan kerajaan, akhirnya zaman jajah apalagi kan. Lebih diputus lagi. Dan sekarang kita dibuat seperti ini. Makanya negara ini tidak akan pernah maju selama menggunakan sistem yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana orang tua dulu mengajarkan itu, orang tuanya yang mengajar, bukan guru-guru. Nah, kalau di kita kan, itu seharusnya anak itu kan dititipkan tuh pada orang tuanya kan, bukan pada orang lain. Dititipkan oleh
Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta menitipkan anak itu pada kita orang tuanya, bukan pada orang lain. Nanti yang ditanya juga orang tuanya kok, gitu kan? Bukan gurunya Kang ya? Bukan. Yang ditanya itu orang tuanya. Bagaimana amanah yang kuberikan kepadamu? Apakah itu engkau didik dengan baik dan benar? Apakah pertama kali seperti Luqman lah? Luqman mengajarkan pertama kali pada anaknya kan siapa Tuhannya? Bukan nilai kamu berapa? Bukan begitu. Oh gitu ya? Bukan. Yang pertama kali itu yang diajarkan Luqman pada anak itu adalah siapa Tuhannya. Bukan nilai, bukan tatanan di masyarakat, tapi bagaimana si anak itu mengenal siapa Tuhannya. Berarti orang tua itu harus mengajarkan bagaimana ikhlas dulu. Ikhlas. Jadi semuanya dengan nama Sang Maha Pencipta. Sebelum bisa ngajarin orang tua harus itu dulu Kang ya? Harus melakukan itu dulu, harus dengan nama Sang Maha Pencipta dulu, begitu kan? Karena ya jangan jauh-jauh, kalau di Islam kita kan Islam ya. Kalau di Islam itu ada yang namanya Bismillah kan, dengan nama Allah. Nah, orang tua itu sudah mengajarkan dengan nama Allah belum pada anak. Jangan sampai itu hanya jampe-jampe aja ketika kita ritual sholat. Kan kita diperintahkannya mendirikan sholat, bukan untuk melaksanakan sholat kan? Iya. Jadi ritual tanpa spiritual itu nol besar. Nah, terus Kang, Nah, simbol ini ya, simbol 5 waktu itu. Ketika kita melakukan ritual sholat itu simbol 5 waktu, kita tetap melakukan itu, tapi dengan spiritual yang baik, begitulah. ya minimal 5 kali sehari diingetin lagi Kang gitu. Itu ya. tuh kita Untuk mengingat diri sehari-hari sendiri. ya. Iya, begitu. Gitu ya. Kalau kita mulai mempelajari arti yang kita baca sendiri, awalnya sih saya waktu melakukan ya sekedar yang dicontohkan aja gitu. Ternyata banyak ikrar juga ya. Di sana tuh ikrar kan Bismillah. Iya. Dari kenapa harus Al-Fatihah yang dibaca di sana kan? Betul. Nah, itu dari ritual sholat. Ritual agama lain pun ya contohnya bakar dupa begitu kan. Itu kan ritual itu membakar dupa. Dupa itu harum kan ya? Iya. Berarti kita itu harus menebarkan keharuman di mana begitu kan ya? Oh, jadi ada Nilai spiritualnya ya. Ditebarkan keharuman di mana, menebarkan kebaikan di mana-mana. Jadi bukan hanya sekedar di tempat-tempat tertentu saja kita membakar itu, begitu kan? Ya. Nah itu ritual yang mengandung spiritual sangat tinggi. Sholat pun, apalagi sholat, wudhu pun. Wudhu, kita ikrar pada Sang Maha Pencipta ketika kita membasuh telapak tangan. Kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan mensucikan, makanya kan dinamakan taharoh ya, bersuci, bukan bersih-bersih kan itu kan ya. Betul. Bersuci, kita mensucikan itu berarti kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita itu berjanji bahwa kita akan menggunakan telapak tangan ini untuk hal yang baik seperti itulah, kumur gitu kan. Sekarang mah lihat saja, gibah jalan terus kan. Tuh. Nah, jadi hal yang biasa malah dari Iya. pagi, siang, sore. Iya, lihat luar biasa tuh gibah itu, ngomongin orang tuh luar biasa, menjelek-jelekan orang. Jadi hal yang biasa loh. Iya. Orang tuh dijelek-jelekan orang itu karena orang itu tidak sepaham dengan dia. Oke. Jelek-jelekan. Padahal dia sudah berikrar, makanya itulah dia ya. Ritual tanpa spiritual itu nol besar. Lihat saja, nol besar. Ritualnya melihat dia gentur. Ritualnya mah luar biasa. Tapi dia tidak mengenal ritual spiritualnya. Akhirnya, makanya kata Allah pun, karena kita itu Islam, jadi makanya kita pakai salah satu ayat, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun kan itu. Celakalah mereka yang sholat, yang mereka lalai itu ya dalam artian ritual yang mereka lakukan itu tanpa spiritual. Lihat sekarang di kita kuota haji ya. Kuota haji itu orang sampai nunggu 10 tahun kan. Betul. Sampai nunggu itu karena apa? Waiting list. Padahal orang itu seharusnya mereka itu mampu, kan di sana disebutkan di ibadah haji ke Mekah kalau mampu kan ya. Betul. Kalau mampu. Di kita itu diartikannya akhirnya apa? Mampu bayar. Duit aja secara ya. finansial. Iya. Padahal mampu melaksanakan rukun Islam yang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Jadi bukan mampu bayar. Berarti standar udah mampunya gitu Kang. Standarnya itu satu, syahadatnya yang benar dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi kan ya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan ya, bukan wa asyhadu anna ulama Rasulullah.
bukan wa asyhadu anna ustada Rasulullah. Jadi standar kita itu adalah harus benar-benar Muhammad. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.